Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Masih bersama saya Tisto. Di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat fungsi untuk membuka toko atau create toko dari Android. Tapi masalahnya kita belum tahu apakah user tersebut sudah punya toko atau belum kita handle sama sekali. Nah, untuk di video kali ini kita akan membuat API untuk mengetahui apakah user tersebut sudah memiliki toko atau belum. Nah, sebelum ke sana di sini saya ada sedikit info. Ini jangan di-skip ya teman-teman, cuma 20 detik kok. Jadi seperti yang teman-teman tahu bahwa di sini saya punya aplikasi Breakcode. Jadi di sini tuh ada kumpulan aplikasi atau tutorial-tutorial pembuatan aplikasi atau tutorial belajar programming. Nah, karena saya rasa untuk trafficnya itu sedikit kurang, jadi di sini saya tambahkan ada fitur baru teman-teman. Jadi teman-teman itu bisa nge-search video apapun. Jadi semua video yang ada di YouTube di sini juga ada. Misal mau prank apa, mau prank mukbang ini kan, terus teman-teman cari, pasti semua video yang ada di YouTube itu ada di sini. Jadi teman-teman tinggal cari aja di sini. Jadi kalau teman-teman mau lihat YouTube tanpa ada iklan di tengah jalan, mungkin lagi pas lagi iseng-iseng gitu kan, pengen nonton video prank atau video mukbang atau videonya Deddy Kobuser gitu kan, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini itu kelebihannya itu tanpa iklan teman-teman. Jadi teman-teman kalau lihat videonya itu nggak akan ada iklan di tengah jalan kayak gitu. Ya ini merugikan si pemilik video sih, tapi ya kadang kan teman-teman mungkin kalau lagi pengen nonton tanpa ada iklan ya bolehlah ke sini gitu. Tapi kalau teman-teman mau mendukung channel yang memiliki video ya nggak apa-apa, nonton aja di YouTube yang asli biar ada iklannya. Tapi kalau teman-teman lagi pengen nonton video tanpa iklan bisa di sini. Mungkin itu sekilas informasi yang mau saya kasih tahu buat teman-teman mengenai update di aplikasi Breakcode. Oke, kita langsung aja. Jadi di sini teman-teman bisa buka di Visual Studio Code-nya atau di PHP Storm. Nah, di sini pertama yang akan kita lakukan adalah kita buka pada bagian controller di API sama terus di out sini sebenarnya kita bisa melakukan untuk ngecek sekilas bahwa dari user ini apakah sudah punya toko atau belum. Kita membuat sebuah public function. Public function ini kita kasih cek toko misal dari user ini, karena bisa kita taruh aja di cek toko ini aja deh, di kontrol toko aja nggak masalah. Di kontrol toko kita di bawahnya kita buat cek toko, karena ini nggak kita pakai, bukan nggak dipakai tapi belum dipakai karena emang belum butuh. Kita cek di sini kita seperti biasa request ini, atau kita langsung ID aja karena kita cuma butuh ID dari user. Kita buat di sini variabel $user sama dengan user, terus where kita cari berdasarkan ID-nya siapa, ID ini, ID user tadi, terus first kita ambil yang pertama. Nah, tapi kalau di sini kalau seperti ini kita hanya mendapatkan informasi usernya. Kita coba return aja. Kita cek aja dulu if add user sama dengan user aja gini, sorry. Terus else artinya jika ada usernya. Kita lanjutkan, ketika tidak ada kita return errornya user tidak ditemukan. Kalau ada usernya kita tinggal kembalikan aja di sini add user return success seperti biasa user. Oke. Nah, ada tekniknya teman-teman. Jadi di sini kita cari, kalau sebelumnya kalau kita lihat di database-nya, di database ini kita pernah membuat kolom untuk user ID. Nah, di sini ada gunanya teman-teman. Di sini akan saya tunjukkan, namanya adalah relation. Jadi di sini di toko, bukan di toko tapi di user sini kita membuat satu function baru di sini, public function, kita kasih nama toko. Bebas sih, tapi di sini karena kita mau ngambil tokonya jadi kita kasih nama toko aja. Terus di sini kita returnnya apa, kita panggil add this, terus hash1. Oh ya, untuk hash1 ini dia function, ternyata udah otomatis di sini. Hash1 ini function bawaan dari model ini.
ya salah satu dari sini, kalau nggak salah dia authenticable atau apa ya, pokoknya ini itu function dari sini. Di sini kita masukkan apa, informasi yang pertama harus kita masukkan adalah toko. Kita ambil model tokonya, kelas, kasih kelas, jangan lupa, terus koma. Kalau teman-teman lihat di sini, sebentar gak kelihatan ya, koma. Nah di sini ada foreign key sama local key. Foreign key itu mana? Foreign key itu adalah key atau ID. Misal di sini saya masukkan aja deh kayak gini, foreign key. Nah ini akan kelihatan. Ada local key. Local key itu yang diminta adalah lokal di sini. Artinya di lokalnya user ini tuh punya local ID. Nah ID-nya itu kita anggap saja ID karena emang ID teman-teman. Yang kita mau relasikan kan user ID ini dengan user ID-nya ini kan, berarti untuk di lokal itu kita kasih ID. Terus untuk foreign key-nya apa? Foreign key-nya adalah kita ngerujuk ke tokonya. Di tokonya itu ada user ID ini. Berarti kita tinggal taruh aja di sini, foreign key-nya adalah user ID. Pokoknya intinya lokal itu berarti kita ambil dari lokalnya. Kalau di sini user berarti lokalnya adalah ID yang mau kita ambil. Nah, di sini kalau kita coba get, ini belum saya tunjukkan ya teman-teman. Ini yang salah dulu biar teman-teman juga tahu. Di toko ini kita cek toko, kita harus tambahkan juga di public, bukan public tapi di route API. Nah, di sini kita membuat function baru namanya kita get aja. Kita get toko user /id, terus di sini kita tinggal panggil aja toko, terus kita panggil cek toko. Oke, coba di sini saya panggil, di sini saya nyalakan dulu PHP Artisan Serve-nya. PHP Artisan Serve. Kalau saya buka di sini toko/user, oh ya di sini kita belum tahu ada user apa, kayaknya user 1 deh, user 1. Kalau kita cek post method, bukan post tapi get tadi, kita send. Nah di sini datanya kita nggak dapat datanya cuma data user biasa. Nah caranya supaya kita mendapatkan relasi dari sini, kita tinggal panggil aja di sini, di dalam variable user kita ini kita tambahkan with. Jadi artinya kita mau membawa sebuah value-nya kita panggil toko. Kenapa toko di sini? Di sini itu menyesuaikan dengan function yang ada di sini, nama function di sini. Kalau misal di sini function tokoku, maka yang teman-teman panggil di sini juga tokoku. Coba kita get lagi. Boom. Nah, di sini kita ada informasi tokoku. Namanya juga menyesuaikan. Kalau di sini kita ganti toko, nanti nggak akan ketemu, akan ada error. Nah, dia ada error karena call to undefined bubble relationship-nya nggak ada. Maka di sini tinggal kita ganti aja toko, harus sama function sama yang di with. Nah, di sini toko. Jadi ketika nanti, tapi gimana nanti ketika si user ini tidak memiliki toko, maka nanti nilainya adalah 0. Oke, coba kita buka Laragon. Nah, kalau kita lihat di sini ada tabel user itu dengan user ID 1, namanya itu kotanya itu di Semarang, namanya toko saya sama persis dengan yang ada di sini. Di sini ada user 1, nama tokonya itu toko saya. Nah, kalau di sini misal untuk data ini saya ganti 2, save, maka nanti di sini kalau saya search, nah dia tokonya nggak ada. Berarti ketika nanti kita get untuk cek toko user dan tokonya 0, maka dia belum punya toko. Nanti kalau sudah ada tokonya, kita ada toko 1 dengan ID 1, maka oh ya ini belum. Maka kalau kita send nanti ada tokonya, berarti dia menandakan sudah ada tokonya. Itu cara kita untuk menggunakan relationship. Nah, ini sebenarnya ada banyak function, nggak cuma hash1. Di sini juga ada hash many, artinya untuk hash1 itu kita cuma ngambil satu data. Kalau ada nanti hash many nggak saja di sini. Kalau misal datanya ini saya ganti untuk usernya 1, ini juga 1, maka nanti dia akan muncul banyak data. Coba ada 3 nanti send. Nah, nanti dia ada 3, tapi kalau kita cuma hash1 di sini, hash1, maka dia akan ngambil 1 aja dengan indeks yang paling kecil, jadi ini indeks yang paling pertama. Jadi 2,
Lamongan toko baju gamis. Nah ini Lamongan toko baju gamis. Seperti itu ya teman-teman, untuk membuat relasi antara user dan tokonya. Ini penting banget pelajaran ini, karena ini akan sering banget kita gunakan di kemudian hari, kayak di transaksi, kayak di produk yang ada variannya, atau produk yang ada diskonnya atau segala macam. Itu nanti bakal dibutuhkan banget untuk relation ini. Jadi teman-teman juga harus paham, dan semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa dipahami juga. Oke, terima kasih sudah menonton video saya, semoga bisa dipahami yang pasti, dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Thank you, bye bye.